Oke. Sri Hidayat Mahil 3 tuh. Tes 1 2 tes. Oke. Selamat siang teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya. Masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di Muda Kreatif. Tapi kali ini Susan tidak sendiri. Susan kedatangan salah satu kreator review Manokwari. Namanya Kakak Sri Hidayat Mahulu, dan Kakak ini salah satu konten kreator Pacedai. Kalau kamu di Manokwari pasti kamu sudah kenal. Selamat siang Kakak. Selamat siang Kak Susan. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali, luar biasa. Iya. Teman berdua kita bakal ngulas ya lebih jauh tentang profesinya Kak Pacedai. Iya Kakak, kenapa Kakak bisa memilih branding dengan Pacedai? Iya, sebenarnya awal dari mulanya Pacedai ini, saya kan udah lahir besar di Manokwari. Iya. Untuk panggilan akrab laki-laki itu biasanya kalau di Papua kan dipanggilnya Pace. Pace. Nah, makanya saya memilih nama Pace. Kalau untuk Dai sendiri, banyak yang kira itu dari orang Seruya. Iya. Ternyata itu dari nama saya, yaitu Hidayat. Jadi Hidayat. saya singkat menjadi Pacedai. Oh, di tengahnya ya. Iya, benar Hidayat. sekali. Jadi Pacedai. Iya. Oke, ya jadi teman Pro 2, Pacedai ini tidak ada hubungannya dengan panggilan untuk laki-laki orang Seruya, Iya, tapi benar ini sekali. murni dari namanya Kakak Hidayat sendiri. Iya. Yang disingkat ya. Iya Kakak, bagaimana awalnya Kakak bisa terjun ke dunia konten kreator dan fokus di bidang review? Iya, sebenarnya awalnya sih cuma iseng. Pacedai sendiri itu suka jalan-jalan, suka coba makanan, dan ekspor tempat baru di Manokwari. Dan awal mulanya itu iseng coba share ke sosmed. Waktu itu Iya. pertama kali itu kontennya itu tentang kafe di Amban Pantai. Saya coba share, ternyata banyak sekali yang suka dan menyimpan. Nah, dari situ saya memulai dan mencoba untuk fokus ke konten review. Apalagi warga Manokwari kan paling suka review tentang makanan, Iya. produk, dan juga tempat-tempat baru kayak gitu. Apa yang menginspirasi Kakak untuk mulai mengulas produk dengan jasa? Ya, sebenarnya kalau untuk menginspirasi, saya sebenarnya kan udah lahir besar di Manokwari. Iya. Dan untuk yang menginspirasi sendiri itu, saya lebih banyak ke tempat-tempat seperti UMKM dan juga Lebih kuliner. banyak jalan-jalan. Iya, benar. Dan juga banyak sekali yang tempat yang belum terekspor di Manokwari. Iya. Apalagi kan Manokwari ini belum terlalu banyak kreator ya. Iya, Ya, awal mulai itu menginspirasi saya untuk saya memulai untuk menjadi konten kreator review kayak begitu. Berarti Kakak juga suka jalan-jalan ya? Iya, benar, sangat suka sekali. Di Manokwari sudah jalan sampai di mana? Sudah review tempat-tempat apa saja? Kalau di Manokwari sudah paling, kalau di SP hampir semua sudah. Hampir semua. Kalau kemarin yang terbaru itu Kalidobut, itu yang lagi hits. Iya, yang di Maruni. Oh, yang di Maruni. Iya, benar sekali. Sudah di-review juga? Sudah sama di-review Kakak? juga. Kan yang paling ramai itu kemarin di Gunung Meja. Gunung Meja. Iya, itu paling ramai sekali. Banyak yang share dan juga banyak yang baru tahu ternyata di Gunung Meja itu ada open tripnya kayak begitu. Oh iya. Padahal sudah lama ya. Iya, padahal dibuka, sudah lama. tapi Cuman mungkin karena baru, karena kan orang Manokwari kan kurang hibur aja bahasanya. Iya. Kayak gitu. Mereka di Manokwari kan lebih banyak ke mall. Iya, benar banyak sekali. aktivitasnya ke sana, Iya, tidak benar. di alam terbuka. Iya, ya. benar, jarang sekali. Bagaimana Kakak menentukan niche atau topik khusus yang ingin Kakak tekuni? Iya, sebenarnya topik khusus itu saya pertama coba semua dulu. Iya. Dari kuliner, wisata, atau cuma sekedar goyang-goyang TikTok, Iya. atau sekedar menyanyi, saya juga pernah coba. Saya lihat respon dan audiens dari penonton. Ternyata untuk Manokwari ini lebih banyak mereka melihat tentang review makanan dan juga tempat-tempat baru. Dari situ, selain itu juga saya juga suka mengekspor tempat-tempat baru.
ternyata warga Manokwari ini mereka lebih suka konten tentang tempat baru dan juga makanan-makanan baru yang lagi hits di hits. Kota Benar Manokwari. sekali. Ya, dari situ saya memutuskan untuk konten review dan itu yang menjadi fokus saya di Pacidai sendiri. Oke, bagaimana alur kerjanya kakak dalam membuat konten review, mulai dari kakak riset sampai produknya ditayangkan? Iya, sebenarnya kalau untuk alur kerja pertama kita riset dulu. Iya. Kita lihat mana tempat yang hits, tempat-tempat baru, makanan viral, dan juga tempat-tempat yang belum pernah warga Manokwari lihat dan juga belum terekspor. Setelah itu saya melakukan survei ke lokasi. Saya melakukan review bukan cuma sekedar lihat-lihat dan mengambil video, saya juga mencoba makanan dan juga tempat, memberikan hal pribadi saya atau pengalaman pribadi saya ketika di tempat itu. Setelah saya survei, saya juga kan mengambil video dan juga lain-lain. Setelah itu saya melakukan editing. Editing ini yang harus ditekankan itu ya hook atau 3 detik pertama mulai konten. Itu yang membuat orang-orang kepo untuk melihat konten kita sampai terakhir. Setelah itu kita melakukan posting. Untuk posting sendiri Pacidai biasanya di jam 7 malam. Itu merupakan jam postingnya Pacidai kayak begitu. Yang jam yang banyak orang yang Iya benar, karena kan di jam 7 malam itu orang sudah selesai aktivitas, sudah selesai melakukan kegiatannya dari pagi sampai sore. Biasanya kan sudah banyak istirahat. Situ biasanya jam yang paling penting untuk posting. Kalau itu menurut Pacidai pengalaman sendiri. Menurut pengalamannya seperti itu. Apa perbedaan dari gaya reviewnya kakak dibandingkan dengan kreator lain? Iya, sebenarnya untuk gaya reviewnya untuk semua content creator pasti sama ya. Cuman kalau bedanya dari Pacidai sendiri, Pacidai membawa tagline welcome. Kayaknya untuk semua follower Pacidai yang kalau yang sudah sering sekali nonton kontennya Pacidai pasti sering melihat kata welcome. Welcome itu sendiri artinya mengajak orang kalau misalnya ada tempat baru dan juga kuliner baru di Manokwari. Selain itu juga untuk konten saya sendiri itu saya tidak menggunakan bahasa yang formal atau kaku, lebih ke pengalaman pribadi atau iya benar, bahasa sehari-hari yang saya ekspor dengan gayanya Pacidai sendiri kayak begitu. Oke, berarti reviewnya mengajak, jadi welcome, mari kesini. Iya gitu, benar sekali, welcome, mari kesini, ada tempat baru nih kayak baru gitu. Nih. Ada hidden gem-nya iya, ada gitu. hidden gem, ada tempat baru nih, ada makanan baru nih. Atau misalnya biasanya tuh ada konser kemarin yang baru-baru tuh kayak gitu. Oh, itu juga di review? Iya, saya kemarin banyak juga orang Manokwari yang nonton, karena kan orang Manokwari kan kurang hiburan kebiasaannya. Dan biasanya orang itu nyari di tempat saya apa sih yang lagi hits, di tempat saya apa sih yang baru, kayak gitu. Tanpa harus keluar ke sana karena bisa dinikmati dari kontennya. Apalagi kan orang Manokwari kan mereka kan harus lihat orang review dulu baru mereka coba. Mereka jarang sekali mencoba hal baru kayak gitu. Bagaimana caranya kakak untuk mengatasi kritik atau komentar negatif terhadap konten-konten yang kakak review? Ya, kalau misalnya kritik dan komentar negatif kan sudah pasti itu suatu resiko yang ada jika kita memulai suatu pekerjaan, apalagi konten kreator. Pertama itu kita pilih dulu mana komentar yang membangun, mana komentar yang negatif tanpa dasar. Misalnya mereka menghina saya tanpa ada alasannya. Betul. Selanjutnya untuk yang pertama, untuk konten yang masuk akal atau ada dasarnya, itu menjadikan saya sebagai bahan kritik dan juga masukan untuk menjadi lebih baik. Karena kan di situ kita belajar untuk menjadi konten kreator yang lebih baik. Kalau misalnya untuk komentar yang negatif tanpa ada dasarnya atau menjelekan, itu saya abaikan aja. Itu menjadi motivasi saya untuk tetap berkreasi. Yang penting saya berdampak kepada orang lain. Amin. Iya kakak, strategi konten dan trennya kakak nih, menurut kakak lebih penting mengutamakan kualitas videonya kakak atau konsistensi unggahannya kakak? Ya, sebenarnya kualitas dan konsistensi itu harus berjalan barengan. Dimana di dunia konten ini konsistensi itu lebih penting. Dimana konsisten itu kita membuat orang untuk mengetahui bahwa kita ada dengan kita setiap hari posting ataupun itu. Tanpa disadari, sering berjalan waktu, kualitas itu akan mengikuti dengan kita konsisten. Jadi menurut saya itu konsisten dulu, baru perbaiki kualitas. Iya, perbaiki kualitas. Jadi secara langsung nanti jika kita selalu konsisten mengupload video,
itu secara tidak langsung makin lama kita akan meningkatkan kualitas kita dari cara editing, dari cara bicara. Kan cara bicara untuk pertama kan masih Iya. masih rata kayak welcome kayak gitu. Sekarang kan udah lebih bernada kayak gitu. Makin diperbaiki. Iya benar sekali kayak gitu. Jadi sering berjalan waktu konsisten itu akan meningkatkan kualitas kita. Kayak gitu. Kualitas video ya. Oke, jadi teman Pro 2 konsisten dan kualitas itu berjalan beriringan. Iya benar sekali. Ya, kalau kan cara kakak menyesuaikan konten dengan tren media sosial yang cepat berubah. Iya benar, untuk dunia konten ini tren itu cepat sekali berubah setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari tren-tren itu akan selalu mengikuti atau berubah. Bagaimana kita menyikapi, yaitu kita menyaring mana yang sesuai dengan kita, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Dengan cara kita melihat gaya kita sendiri. Misalnya ada tren yang baru, Iya. yang sesuai gaya kita ikut. Kalau misalnya tidak, kita nggak diikuti. Dengan cara itu kita akan membuat konten kita menjadi lebih bagus, karena kan kita mengikuti konten viral ataupun gaya viral itu akan meningkatkan konten kita menjadi lebih banyak orang yang kenal kayak gitu. Jadi ada juga yang diikuti, ada juga yang Iya tidak. Kalau Jadi misalnya kita harus baik, memfilter ya. iya mana benar sih yang sekali. harus kita bawa. Karena tidak semua tren itu baik. Iya. Walaupun ada yang baik dan tidak baik, kita harus memilah mana yang sesuai dengan karakter kita sendiri. Iya betul. Kan kalau nggak sesuai karakter kan tuh, orang itu kenapa? Iya kayak apaan sih? Kok tiba-tiba misalnya karakternya tidak pernah goyang, tiba-tiba goyang, bikin upload goyang, kan tidak sesuai kayak gitu. Menurut kakak bagaimana caranya kakak memilih platform yang tepat seperti TikTok, YouTube, Instagram untuk review yang kakak buat? Iya, sebenarnya untuk platform yang tempat itu, untuk saya sendiri kan saya lebih terkenal di TikTok. Iya. Kalau untuk di TikTok itu jangkauannya itu yang mau viral dan FYP, yang lebih banyak menjangkau review atau yang jangkauannya luas. Jangkauannya luas. Iya, kalau misalnya Instagram itu, Instagram dan saya kan biasanya menggunakan selain TikTok, Instagram dan juga Facebook. Iya. Untuk Instagram dan Facebook itu saya menggunakan konten yang sama. Untuk tidak ada berubah. Jadi misalnya kontennya saya buat di TikTok, saya upload di Instagram dan juga Facebook. Yang bedanya betulang saja. Iya, yang bedanya cuma di audience. Kalau misalnya di TikTok lebih ke yang mau menjangkau luas. Iya. Kalau misalnya di Instagram biasanya itu orang-orang yang mau estetik atau orang-orang yang lagi pengen berkembang kayak gitu. Iya. Kalau misalnya di Facebook, apalagi di Manokwari, kebanyakan kita menjangkau orang tua atau ibu-ibu kayak begitu. Iya benar yang sekali. umurnya sudah di Iya, atas udah di 35 di atas 35 lah. tahun ke atas lah. Benar sekali. Kayak begitu. Gimana caranya kakak tahu bahwa di situ audiensnya umurannya sekitar gini? Iya, karena saya tahu, karena saya kan sudah beberapa kali riset untuk setahun ini. Untuk di TikTok itu kebanyakan yang nonton itu semua umur. Misalnya dari anak kecil sampai Gen Z dan juga orang dewasa. Kalau misalnya di Instagram kebanyakan tuh anak-anak Gen Z. Kalau misalnya di Facebook kebanyakan tuh orang-orang tua yang memakai kayak begitu. Kalau kan sekarang sudah diberikan pembatasan umur nih. Kalau menurut kakak, yang kakak lihat, apakah itu masih sudah berubah jangkauannya umur yang nonton atau masih seperti yang dulu? Masih sama seperti dulu sih. Saya tidak membatas karena kan konten saya tidak melihat umur, karena kan kebanyakan konten review kan untuk semuanya bisa lihat dari anak kecil sampai orang dewasa. Oke, kakak, apa tantangan terbesar nih selama kakak jadi review produk? Ya, sebenarnya tantangan terbesar menjadi review produk dan juga jasa itu menjaga keseimbangan antara kejujuran dan profesionalismenya kita sendiri. Iya. Di satu sisi kita harus mereview jujur. Pengalaman saya, kita harus memberikan review jujur suatu produk atau jasa tanpa berlebihan atau menambah-nambah atau apalagi mengurangi. Dan selanjutnya itu kita harus menjaga konsistensi untuk kreatif dan juga mengikuti tren. Dan di sisi lagi kita harus menghargai pelaku usaha, dimana jika itu tidak sesuai, kita harus menyampaikan, tidak menjatuhkan produknya atau jasanya dengan memberikan saran atau kritik kayak begitu. Kakak kan seorang reviewer. Bagaimana kakak menjaga etikanya kakak dalam
membuat ulasan suatu produk, kira-kira itu kelebihannya apa, kekurangan produknya apa? Ya sebenarnya kalau menjaga etika saya sendiri, saya memegang 3 prinsip, yaitu ada jujur, objektif, dan juga informatif. Untuk yang pertama, jujur. Kita harus menyampaikan apa adanya tanpa harus melebihkan atau mengurangi, apalagi kita menjatuhkan produk itu tidak boleh banget itu. Iya. Sangat kita tidak boleh karena kita akan mematikan usaha orang kayak Iya. gitu. Yang kedua, kita harus objektif. Kita melihat secara pandangannya audiens, jangan kita melihat satu sisinya kita. Iya. Kita memberikan secara pandangan dari orang yang mau mendengar atau orang yang mau menonton. Yang ketiga, kita harus menghargai. Jika ada kekurangan ataupun itu tidak sesuai, kita harus menghargai usaha itu. Jangan kita melakukan hal yang menjatuhkan usaha atau jasa itu kayak gitu. Iya. Berarti harus mereview secara pribadinya kita dan juga pandangannya orang Iya, lain. benar sekali. Kalau misalnya pribadi kita, misalnya kita lihat tidak sesuai, tapi kita harus melihat pandangan orang. Kita tidak boleh melihat satu sisi. Kayak begitu. Iya. Kakak, apa impian dan target jangka panjang yang ingin kakak capai sebagai kreator review? Iya, untuk impian dan target jangka panjang, yaitu saya ingin menjadi content creator yang berdampak atau mempunyai impact yang besar, bukan cuma untuk di Manokwari, ya, jangkauan di Papua Barat maupun di Indonesia. Selanjutnya saya ingin membangun personal branding saya sebagai Pacide yang kuat dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Dan untuk selanjutnya itu tujuan utama saya menjadi content creator review itu untuk membangun UMKM lokal, di mana di sini kita lihat sekali UMKM lokal Manokwari itu jarang terekspor. Iya. Dengan itu kita membuat video review, itu juga kita akan membangun UMKM lokal tidak hanya terkenal di Manokwari, tetapi juga di Papua Barat, bahkan di kancah internasional di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu kedepannya saya ingin mengembangkan Pacedai itu bisa kerjasama dengan brand-brand besar. Brand besar. Ya, seperti misalnya ada merek skincare atau motor ataupun apapun itulah. Yang ingin bekerja sama. Iya, benar. Dan juga membuat platform sendiri. Misalnya bisa membuat misalnya Pacedai manajemen sendiri kayak begitu. Dan juga menjadi inspirasi buat orang-orang yang memulai untuk membuat konten kayak begitu. Dalam konten-kontennya kakak, ini kakak kerja sendiri atau ada punya tim? Kalau sekarang sih saya biasanya berdua, saya sama ada kakak saya sendiri yang membantu untuk memvideoi. Kalau misalnya mengedit, saya sendiri yang mengedit kayak begitu. Ada rencana tambah personel gitu? Kalau misalnya kedepannya, kalau misalnya makin maju dan makin berkembang, rencana sih mau bikin tim. Bikin tim. Satu tim seperti Rans Entertainment. Amin, doain ya. Timnya Pacedai Review. Di Manokwari sendiri kakak udah review di mana saja? Iya, kalau di review mungkin kalau di mall mungkin udah beberapa ada toko dan tenan saya sudah review. Untuk beberapa UMKM juga seperti yang di Papua Bundo dan juga oleh-oleh khas Papua di bawah. Iya. Itu juga sudah sama, kebanyakan sih lebih ke UMKM seperti bakso. Karena warga Manokwari ini pecinta bakso. Yang di pinggiran jalan. Iya, benar sekali, di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya kalau saya lihat ini kayak sepi kayak gitu, saya biasa bantu membuat video. Sama juga tempat-tempat viral yang lagi dikunjungi kayak gitu, kayak kemarin tuh yang Gunung Meja, Kali Dobut sama yang di air terjun Jalan Baru kayak gitu. Dan juga di SP7 yang Kali Biru kayak gitu. Iya. Itu paling banyak sih yang dinonton. Kalau kayak hidden game itu dikasih tahu atau sendiri kayaknya ada tempat baru yang ini. Iya, kalau hidden gem tuh kebanyakan ada rekomendasi dari followers, ada yang komen, ada yang langsung bicara secara langsung, misalnya Pacedai ketemu di jalan nih. Pacedai review di tempat kafe baru dong, atau tidak misalnya tempat baru dong di sini. Sama biasanya kita kan sering scroll TikTok Di situ kita juga lihat, ternyata ada tempat baru di sini. Dari situ kita mengambil hal itu untuk kita membuat konten kayak gitu. Cerita menariknya kakak saat ambil konten atau jalan-jalan review apa? Iya, sebenarnya kalau menarik sih kita
mengenal banyak ya, kita bisa mengenal owner dengan baik kayak gitu. Dan juga selain itu menariknya juga kita di jalan sekarang sudah banyak yang manggil kayak gitu, kayak Pak Cidei, Pak Cidei, ih ternyata Pak Cidei datangnya, kayak kemarin di konser tuh ternyata banyak yang mengenal. Saat ambil produk nih, saat ambil gambar dan produk, cerita menariknya kakak apa? Oh, kalau misalnya mengambil cerita menariknya itu apa ya, kalau misalnya mengambil produk, kita kita bisa langsung mencoba produk itu tanpa harus membayar kayak gitu. Cerita menariknya di situ. Jadi Iya. abis review langsung Iya, dikasih. langsung dikasih. Jadi tidak perlu kasih keluar uang lagi Iya, ya kasih kakak. keluar uang. Jadi waktu itu pernah kan kita waktu itu pernah kayaknya kita pengen makan ini nih. Tiba-tiba ada yang kontak untuk endorse. Wah, ternyata ya udah kita tidak usah membuang uang lagi. Itu rasanya gimana kakak? Kayak senang banget gitu loh. Selain itu juga respon senang lagi, ada beberapa saya mereview UMKM lokal, ternyata mereka berterima kasih. Astaga, terima kasih Pak Cide sudah bantu mereview UMKM-nya, jadinya banyak yang datang kayak gitu. Itu punya apa namanya, kesenangan pribadi sendiri. Ternyata banyak sekali yang Banyak sekali yang terbantu dengan terbantu. kontennya Pak Cidai. Iya kakak. Saat pertama kali mereview tuh gimana rasanya? Oh, pertama kali, kalau untuk pertama kali mereview tuh kayak rasanya apaan sih? Apalagi kan orang-orang terdekat kan, biasanya Iya. pertama kali kita mau mulai konten tuh orang terdekat kok, apaan sih sok ngartis kayak gitu kan pasti. Iya. Apalagi kalau misalnya orang luar mungkin mereka mendukung ya. Iya. Tapi kalau orang terdekat mereka apaan sih sok ngartis banget kayak gitu. Cuman hal itu yang membuat saya ya udahlah ya, kan saya mau berkembang, mau maju. Saya juga ingin menjadi kreator yang memberikan impact yang baik kepada yang lain kayak gitu. Itu rasanya gimana dikritiki seperti itu? Ya udah, pertama sih sempat insecure ya, itu kan Iya. pasti lah ya, manusiawi. Cuman semakin hal maju, semakin lihat ternyata banyak banget yang nonton dan banyak banget yang mendukung juga. Kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal kan mereka yang mendukung. Iya. Malah orang-orang yang terdekat ini banyak yang apaan sih kayak gitu. Tapi tidak banyak juga orang terdekat juga yang mendukung untuk kita tetap maju untuk menjadi content creator. Jadi harus ada dukungan dari keluarga. Iya, kalau keluarga pasti sih. Kalau keluarga tuh maupun kita mau bikin apapun tuh pastilah didukung kayak gitu. Support system terbaik siapa? Kalau support system terbaik itu orang tua dan kakakku sendiri. Kakak adalah support system Iya, terbaik benar dan sekali. keluarga ya. Dan keluarga. Selama ini kendalanya apa saja di lapangan kakak? Kebanyakan kendala di lapangan itu mungkin yang tadi kayak saya sampaikan, ada beberapa review atau misalnya produk atau jasa yang tidak sesuai ekspektasi orang-orang. Iya. Banyak sekali ada beberapa di komentar, kok pas datang tidak sesuai, banyak yang komen kayak gitu. Sama juga biasanya kalau di lapangan tuh susahnya kita harus mengambil angle terbaik. Iya. Misalnya kita harus berubah sini, pindah sini, apalagi misalnya kurang pencahayaan. Iya. Apalagi kalau misalnya malam, aduh itu susah banget kalau malam itu. Kita harus butuh lightning dan lain-lain kayak gitu. Bisa bagi tipsnya kah tidak kakak? Trik-triknya gimana untuk menyesuaikan di kondisi seperti itu? Iya, kalau misalnya tips and trick, kalau misalnya kalau kurang pencahayaan, kita mencoba untuk mencari pencahayaan, atau misalnya kita mengambil lampu atau memakai senter. Atau kalau misalnya produknya tidak sesuai, ya sudah, kita penyampaian kepada ownernya kalau misalnya ini tidak sesuai. Atau misalnya kalau misalnya saya review, saya bisa chat, Kak ini kok ada yang beberapa datang kok nggak sesuai dengan saya review kayak gitu. Oh, jadi di review dulu, Iya. baru nanti dikasih tahu keluhannya. Kayak gitu. Berarti kalau setiap job, kakak kan udah terima job Iya. untuk review kan? Setiap job yang diterima dulu, hasil akhirnya baru nanti dikasih tahu kurang lebihnya seperti Iya, soalnya kan kita kan tidak bisa langsung menolak kan kayak gitu. Iya. Apalagi kan UMKM lokal yang ada di Manokwari. Misalnya kalau ada endorse masuk, ya sudah saya review dulu kayak gini. Kalau misalnya ada kurang, atau misalnya kan mereka kasih saran. Iya. Mereka kasih saran misalnya kalau kurang banyak atau kurang apa, saya sampaikan menurut pribadi saya. Tapi kan pandangan orang kan beda kan. Soalnya kalau makanan kan tergantung selera, beda-beda. Belum tentu menurut saya enak,
orang misalnya tidak enak. Kalau Iya. misalnya orang lain enak, belum tentu saya merasa enak. Iya, Kayak gitu. betul sekali. Nah, apa pesannya kakak nih untuk konten-konten kreator lain yang ingin seperti kakak? Ya, pesan saya seperti yang tadi saya bilang, mereka jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Yang penting itu konsisten. Maupun video kita jelek kah, mau itu videonya cuman makan biasa, Iya. itu kan kita belajar. Sering dengan waktu kita akan belajar untuk memperbaiki kualitas kita. Dan jangan takut untuk eh, mendapatkan komentar negatif. Itu malah jadikan kita untuk tetap maju menjadi kreator, karena semuanya kita memulai dari nol. Tidak ada namanya kreator langsung naik ke atas, tuh namanya tidak ada. Kita harus belajar menjadi kreator yang baik kayak gitu. Perubahan apa yang kakak rasakan? Perubahan mungkin banyak ya sekarang ya. Perubahannya sekarang banyak yang mengenal kalau jalan kemana ya dia beli Pacidai, apalagi kayak konser, apalagi kafe-kafe ada beli Pacidai. Sama sekarang banyak yang udah minta foto. Udah jadi Artis ya, udah banyak banget. Artis Apalagi lokalnya sekarang Manokwari. iya, artis lokal. Apalagi kemarin kan ada Zumba Party kan, saya Iya. diundang sebagai bintang tamu, ibu-ibu di SP. Di SP Iya, Sumba Party. iya, saya katanya ada bestarnya Pacidai. Udah jadi gue starnya Iya. juga di sana. Heeh. Rasanya seperti apa? Ih, senang sekali kayak ternyata kayak begini ya. Cuman kan secara tidak langsung kan mungkin privasi kita ya. Iya. Kita jalan kemanapun ada yang kenal kayak gitu. Apalagi misalnya kita mau jalan sendiri udah ada yang panggil. Itu gimana cara menyiasatinya? Kayak ya udahlah ya, kayak ya udahlah mau bagaimana. Kayak kita ambil ya udahlah bodo amat aja kayak gitu lah. Gak usah ambil pusing. Disamperin? Iya, biasa sampai samperin kan biasa kan datang kan. Aduh udah malas banget kan, tapi ada yang datang, kita harus menjaga mood kita. Iya. Karena kalau misalnya kita satu kali tidak ramah, itu pasti orang langsung mengecap kita orang yang tidak ramah. Padahal kan bisa jadi kita lagi malas atau apapun. Iya, iya. Soalnya aku kemarin ketemu Pak Cidai gini-gini. Iya. gini. Padahal kan itu mungkin lagi apa kan? Soalnya kan orang punya kondisi kan beda-beda ya. Iya. Jadi harus menjaga mood Iya, benar-benar. harus selalu senyum, harus selalu senang, jangan sampai kelihatan bad mood di depan orang, itu jangan banget. Jangan. Iya, ya betul. Kan satu kesalahan Iya. bisa diingat dari beribu-ribu kebaikan. Iya, apalagi kemarin ada baru banget kan komentar negatif, katanya kok Pak Cidai reviewnya kayak begini, tidak sesuai. Saya bilang ya udahlah, mungkin saya bilangnya mungkin pas kakak dapat mungkin makanannya tidak sesuai kayak begitu. Iya. Kan Berarti kita harus menjaga apa yang kita review dengan konsumennya. iya, harus seimbang antara kita review sama audiensnya. Harus audiensnya juga, misalnya kita review seperti ini, mereka datang harus seperti ini. Kalau misalnya beda kan nanti dikomplainnya bukan orangnya tapi sayanya yang dikomplain. Langsung ke konten kreatornya. Iya, kok tidak sesuai, kok kayak begini. Tapi ya udahlah, itu kan jadinya masukan kan, kritik buat kedepannya kita perbaiki cara mungkin reviewnya terlalu berlebihan, atau misalnya pas saya datang mungkin penyajiannya terlalu baik kan, biasanya kayak begitu. Tuh. Nanti saat kakak udah pergi bisa aja dulu kan sudah selesai di review. Iya, kayak begitu. Iya kak. Apa pesannya kakak untuk UMKM lokal di Manokwari? Iya, mungkin pesannya saya untuk UMKM, untuk UMKM di lokal jangan takut untuk memulai UMKM. Iya. Karena kan untuk UMKM itu yang membangun untuk Manokwari sendiri, kan ada pajak dan lain-lain. Untuk UMKM lokal jangan takut nanti kalau misalnya Pak Cidai sempat, nanti Pak Cidai review. Iya, jadi buat UMKM lokal, kalau yang mau di review sama Pak Cidai, Boleh, gimana nanti tinggal caranya? DM Oh, aja. DM DM aja, ada di TikTok Pak Cidai, Instagram dan juga Facebook, semuanya Pak Cidai Pak namanya. Cidai. Iya, jadi kalau ada UMKM lokal yang mau usahanya di review bisa DM Kakak Hidayat ya, Pak Iya, Cidai. benar sekali. Budgetnya nanti menyesuaikan lah. Budget menyesuaikan. Iya. Kalau budgetnya ucapan terima kasih aja. Nggak apa-apa, aman. Pak Cidai senang banget. Apalagi kalau misalnya UMKM-nya yang kecil. Pak Cidai misalnya kalau ada yang datang UMKM-nya kecil, Pak Cidai nggak usah. Pak Cidai cuman ambil video, mereka terima kasih, itu udah senang banget. Iya.
bersyukur ya. Bersyukur banget. Itu kan juga membangun mereka dan menambah konten kita sendiri. Jadi kan ada timpal balik juga secara tidak langsung. Iya Kak, kita kan udah di akhir ini. Apa pesannya Kakak untuk anak muda yang mungkin mau seperti Kakak jadi konten kreator? Waduh, ini berat banget ya. Ya mungkin pesan buat anak muda, jangan takut buat memulai. Kalau misalnya mau menjadi konten kreator atau misalnya punya hobi menjadi pemain bola atau apapun itu, jangan takut untuk memulai dan mencoba, karena dengan kita memulai dan mencoba kita tahu ke depannya bagaimana. Misalnya kalau kita gagal, kita bisa bangkit lagi. Kalau misalnya kita tidak memulai, kita tidak tahu kita mau menjadi seperti apa. Sama halnya seperti Pak Cedai. Kalau Pak Cedai tidak memulai konten, Pak Cedai tidak bisa dikenal dan bisa sampai saat ini. Iya. Kayak gitu. Berarti harus mulai dulu. Iya, mulai dulu. Soal gagal atau tidak nanti di belakang. Nanti tinggal lihat. Kalau misalnya gagal, ya kita harus berani buat mengambil tindakan yang lain atau mencoba hal baru. Kalau misalnya mencoba buat konten tapi kayak tidak sesuai, ya udah ambil tindak lain atau misalnya konten lain. Misalnya kalau konten makanan, pas lihat sedikit, kata pas konten misalnya edukasi yang banyak, fokusnya ke edukasi. Oh, milih yang sesuai. Iya, sesuai, apalagi kalau baiknya itu sesuai hobi kita atau sukanya kita. Soalnya dengan begitu kita tidak merasa terbebani untuk membuat konten itu. Sama halnya kalau Pak Cedai kan suka makan, suka jalan-jalan. Nah, itu yang Pak Cedai bikin kontennya. Bisa spill sedikit Kak, rencana dalam waktu dekat ini mau review kemana gitu? Oh ya, untuk rencana terdekat ini ada beberapa UMKM yang sudah, biasa itu saya list, ada UMKM misalnya tempat atau UMKM yang belum sempat saya review. Apalagi rekomendasi dari followers tuh banyak banget. Kayak begitu. Kalau misalnya untuk terdekat nanti ada tempat daging slice sama juga tempat baju daster. Tempat baju daster. Iya, cocok buat cewek-cewek. Cewek seperti Susan bisa? Bisa sih. Kan daster kan buat semua kan. Iya, buat semua. Ya, sama ada UMKM lokal lah, masih dalam editing, sama ada tempat hidden gem terbaru. Apa tuh? Di Masih Sowi. rahasia. Ada di Sowi, di spill aja. Tunggu di ya. Tunggu di kontennya Pak Cedai. Iya. Jadi teman berdua tunggu di konten Pak Cedai selanjutnya. Iya, benar sekali. Iya. Iya Pak Cedai, kita sudah di akhir di perjumpaan kita ya teman Pro 2 bareng Kakak Sri Hidayat Mailo ST, atau Kakak ini adalah salah satu konten kreator Manokwari, konten kreator Pak Cedai. Iya, benar. Dan saya juga mohon pamit ya, undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Selamat siang. Oke, selamat siang Kakak. Aku ke desa begini. Udah sih. Oke Kak, thank you. Bersama Kak Susan. Halo Kakak. Hai. Oke.